Selamat malam kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan rahmat dan kasih setia, saat ini kami duduk dalam persekutuan keluarga-keluarga umat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, tuntun kami dengan roh-Mu, beri kami hikmat-Mu, sehingga kami tidak hanya membaca, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita siapkan Alkitab kita, bacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Kitab Imamat pasal 4, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapusan dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapusan dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Ya Bapak Ibu, tema renungan kita pada malam hari ini adalah korban penghapusan dosa dunia. Saudaraku, pernahkah terpikirkan atau terbayangkan oleh kita jika seandainya Kristus Yesus tidak pernah menjadi korban penebusan akan dosa-dosa kita? Itu berarti bahwa setiap dosa yang kita lakukan harus kita selesaikan sendiri. Jika kita memakai aturan main hukum Taurat, maka kita harus menyediakan sapi atau kambing untuk kita persembahkan bagi penebusan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sangat rumit melakukan penebusan dosa pada zaman perjanjian lama. Tetapi peraturan itu wajib dilakukan supaya seseorang yang berbuat dosa itu tidak mati. Oleh karena itu mereka wajib mempersembahkan korban penghapusan dosa berupa lembu sapi atau kambing domba. Bapak Ibu, coba kita cek harga sapi terbaik sekarang ini. Sebut saja jenisnya Limousin. Jenis Limousin ini harganya berkisar 20 sampai 30 juta. Lalu kita cek harga kambing yang terbaik saat ini. Itu berkisar 1,8 sampai 2,5 juta. Coba kita bayangkan jika Kristus tidak pernah menjadi korban bagi penebusan dosa kita, maka kita harus menyiapkan korban penghapusan dosa ini setiap tahun untuk setiap pribadi, untuk setiap perorangan. Pertanyaannya, mampukah kita membayar semua korban penghapusan dosa kita? Tidak ada yang mampu. Orang yang paling terkaya di dunia ini sekalipun tidak akan mampu
membayarnya. Jika manusia yang berdosa mencoba untuk menebus dosanya sendiri, maka apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan hanyalah dosa, dosa lagi dan lagi dan lagi. Bapak Ibu, dosa memang merusak hubungan manusia dengan Allah dan menjadikan rintangan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Semua ketentuan peribadahan perjanjian lama ini itu bersifat sementara, sehingga dia harus diulang-ulang setiap tahun. Korban-korban yang dipersembahkan secara berulang-ulang dalam perjanjian lama, ini justru menunjukkan bahwa korban tersebut sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Itu sebabnya diperlukan suatu pengorbanan yang sempurna, yang hanya satu kali dilakukan, dan hal itu menunjuk kepada Kristus sendiri. Saudara, jika kita perhatikan jenis korban persembahan yang ditetapkan dalam kitab Imamat, dua di antaranya tidak menghasilkan aroma harum bagi Tuhan. Kalau dalam pasal-pasal yang lain kita mendapatkan ada ungkapan mengatakan bahwa persembahan yang diberikan itu baunya yang dipersembahkan naik kepada Tuhan. Bau korban persembahan itu menjadi bau harum bagi Tuhan. Tetapi ada dua korban yang aromanya tidak menghasilkan aroma bagi Tuhan, yakni korban penghapusan dosa dan korban penebusan salah. Dosa yang selalu sampai kepada Allah itu sebagai bau yang busuk. Jika kita perhatikan dalam bacaan kita ada beberapa kata haruslah atau harus. Ini berarti bahwa yang membuat aturan untuk korban penghapusan itu adalah Allah sendiri dan bukan manusia. Allah membuat aturan mainnya, bukan manusia. Cara yang ditetapkan oleh Allah untuk menyelesaikan dosa termasuk dosa yang tidak disengaja adalah melalui korban binatang. Binatang yang dikorbankan adalah gambaran dari pengorbanan Kristus untuk menggantikan setiap orang berdosa. Dan pengorbanan Kristus telah memenuhi tuntutan Allah atas penyelesaian dosa manusia. Allah menuntut korban supaya dosa dapat diampuni. Ada dua alasan dalam perjanjian lama kenapa Allah menuntut korban. Pertama, karena Ia kudus sehingga Allah tidak toleransi terhadap dosa. Lalu kedua, Ia juga adil sehingga dosa harus diberi ganjaran. Karena itu upah dosa adalah maut. Ganjaran dosa tersebut itu ditimpakan kepada korban penghapusan dosa. Kalau kita baca di ayat keempat mengatakan, ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tindakan ini sebagai suatu gambaran bahwa manusia telah berbuat dosa dan seharusnya mendapat murka Tuhan. Namun hukuman itu dipindahkan ke binatang korban yang dibawa. Sekarang ini kita patut bersyukur karena kita tidak perlu lagi menghadap Tuhan dengan membawa binatang sebagai korban. Sebab segala korban itu sudah disempurnakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita patut bersyukur karena kita punya seorang juru selamat yang rela mati untuk Anda dan saya. Andai kata Yesus Kristus tidak datang ke dalam dunia dan tidak mati di atas kayu salib, sudah pasti kita akan binasa. Dan korban sembelihan masih berlanjut hingga saat ini. Jika saudara
Jadi saudara, kita mengalami penderitaan bukan karena kita telah kehilangan pekerjaan. Kita menderita bukan karena sakit. Kita menderita bukan karena kita tidak punya uang atau karena ada COVID ini. Saudara dan saya menderita karena dosa. Dosa lebih menakutkan dari sakit. Dosa lebih menakutkan dari COVID. Karena dosa memisahkan kita dari Tuhan. Gereja akan mati kalau tidak ada Kristus. Saudara mati jika Kristus tidak hadir di dalam hidup saudara. Bukan karena tidak punya uang. Bukan mati karena sakit. Saudara mati kalau tidak ada Kristus. Siapa punya Kristus, dia hidup. Siapa punya Kristus, ia selamat. Siapa yang punya Kristus, ia hidup dalam terang. Tanpa Kristus engkau mati. Kita akan menjadi sengsara jika kita tidak punya Kristus. Kita mati bukan karena ada COVID, tetapi jika kita tidak punya Kristus. Karena itu saudara, menangislah bukan karena keadaan saat ini sehingga membuat kita kehilangan banyak hal, tetapi menangislah jika Anda kehilangan pengharapan kepada Yesus Kristus Sang Penebus kita. Menangislah bukan karena coronavirus sehingga Anda tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi menangislah jika Kristus Yesus tidak melakukan apa-apa lagi di dalam hidupmu. Merenungkan karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib membuat kita selalu bersyukur. Beban penderitaan akan menjadi lebih ringan karena Allah memberi kekuatan untuk dapat bertahan. Kita percaya Allah turut bekerja melalui masalah hidup kita dan mengajak kita lebih dekat kepadanya untuk merasakan kasih-Nya yang memungkinkan kita untuk berbagi kasih kepada yang lain. Mari kita melihat kasih Kristus bahkan dalam situasi tersulit sekalipun dalam hidup kita. Apakah saudara sedang menghadapi pencobaan yang berat? Apakah saudara berada dalam kesulitan yang tidak terselesaikan atau kesedihan yang tidak terkatakan? Apakah saudara sudah kehilangan pegangan untuk berharap dan menatap masa depan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah penebus kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia peduli dan mengerti setiap pergumulan kita. Mari kita sadari hal ini. Yesus katakan, aku tidak meninggalkan engkau. Karena jika aku meninggalkan engkau, engkau akan mati. Bapak Ibu, doa-doa orang suci dahulu mengatakan, Tuhan, engkau boleh ambil apa saja, asal jangan tinggalkan saya. Ambil apapun dalam hidup saya, tapi jangan ambil dirimu. Apapun yang saya punya, Tuhan mau ambil silakan. Tapi jangan ambil, tetapi jangan tinggalkan saya. Itu sudah cukup. Bapak Ibu sebagai orang beriman, mari kita mensyukuri pengorbanan Kristus di kayu salib. Ia mati agar kita memiliki hidup. Hidup yang berkemenangan dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan memberkati. Amin.